Nyadran adalah serangkaian upacara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah. Nyadran berasal dari bahasa Sanskerta, sadra, yang artinya keyakinan. Nyadran adalah tradisi pembersihan makam oleh masyarakat Jawa, umumnya di pedesaan. Dalam bahasa Jawa, nyadran berasal dari kata sadran yang artinya ruah syakban. Nyadran adalah suatu rangkaian budaya yang berupa pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan puncaknya berupa kenduri selamatan di makam leluhur. Tradisi nyadran adalah suatu tradisi turun-temurun yang terus digelar setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang telah diberikan. Tradisi nyadran merupakan serangkaian upacara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Nyadran berasal dari bahasa Sanskerta, sadra, yang artinya keyakinan. Tradisi nyadran juga merupakan suatu alat untuk pemersatu masyarakat. Karena pada saat acara tersebut, seluruh masyarakat dari berbagai macam agama berkumpul dan bergembira tanpa membedakan agama satu dengan agama yang lainnya. Dan melalui tradisi nyadran ini, masyarakat berharap akan menimbulkan rasa solidaritas kepada sesama. Nyadran biasanya dilaksanakan pada setiap hari ke-10 bulan Rajab, atau saat datangnya bulan Syakban. Dalam ziarah kubur, biasanya peziarah membawa bunga, terutama bunga telasih. Bunga telasih digunakan sebagai lambang adanya hubungan yang akrab antara peziarah dengan arwah yang diziarahi. Para masyarakat yang telah mengikuti nyadran biasanya berdoa untuk kakek nenek, bapak ibu, serta saudara-saudari mereka yang telah meninggal. Seusai berdoa, masyarakat menggelar kenduri atau makan bersama di sepanjang jalan yang telah digelari tikar dan daun pisang. Setiap keluarga yang mengikuti kenduri harus membawa makanan sendiri. Makanan yang dibawa harus berupa makanan tradisional, seperti ayam ingkung, sambal goreng ati, urap sayur dengan lauk rempah, perkedel, tempe, dan tahu bacem, serta lain sebagainya. Adapun rangkaian kegiatan nyadran, yang pertama, bersih-bersih makam dan baca doa. Melakukan besi, yaitu pembersihan makam leluhur dari kotoran dan rerumputan. Usai membersihkan makam, dilakukan pembacaan Al-Quran, zikir, tahlil, dan doa yang kemudian ditutup dengan makan bersama sanak keluarga. Yang kedua, acara makan bersama. Acara makan bersama ini biasanya dilakukan di komplek pemakaman yang diselenggarakan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Meski jenisnya merupakan budaya, nyadran juga dipahami sebagai bentuk hubungan antara leluhur dengan sesama manusia dan dengan Tuhan. Menurut pandangan Islam, ada beberapa hal baik yang dapat diambil dari tradisi nyadran, yaitu prosesi pembagian makanan ke sanak saudara, kerabat, atau orang-orang yang tidak mampu, dan sebagai suatu yang dapat mempererat rasa silaturahmi antar warga desa tersebut. Namun jika niat tradisi nyadran tersebut dikhususkan untuk berbagi makanan, bersedekah, atau pelaksanaan perkumpulan warga desa dalam ikatan silaturahim, itu tidak ada masalah. Justru hal tersebut semakin melestarikan budaya Jawa. Namun, jika hal tersebut bertujuan untuk menjauhi ajaran agama, maka hal tersebut tidak dianjurkan dan lebih baik dihindari untuk menjaga akidah dari diri kita masing-masing. Meski dalam tinjauan hukum, tradisi tersebut boleh dilakukan, tapi bukan berarti tradisi tersebut sudah dapat dipastikan sebagai pertimbangan hukum. Ada aturan-aturan pokok terkait adat istiadat atau tradisi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah analisa terhadap tradisi tersebut dengan menggunakan kaidah al-adatu muhakkamah. Kaidah al-adatu muhakkamah merupakan kaidah
fikih asasi yang kelima dari kaidah-kaidah fikih yang utama. Kaidah tersebut kurang lebih bermakna bahwa adat atau tradisi merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum atau hukum Islam. Abdul Karim Zaidan dalam bukunya 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari mendefinisikan kaidah tersebut sebagai berikut, yakni bahwa tradisi baik yang bersifat umum maupun khusus dapat menjadi suatu hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam. Tradisi dapat menjadi hukum yang dapat melegitimasi dari hukum Islam. Apabila tidak ada nas yang menyatakan tentang hal itu, maka hukum dari nas itu wajib diamalkan dan tidak ditinggalkan, untuk kemudian melaksanakan sebagai ganti darinya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.